Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Putri Silviani dari kelas Perbankan Syariah A dengan NIM 402-1909 akan menjelaskan materi tentang studi hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kehujahan hadis dan fungsi bayan hadis terhadap Al-Quran. Kehujahan hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum atau al-dalil al-syar'i. Sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup bagi kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Yang kedua, sejarah hadis pada masa permulaan atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Hadis pada masa sahabat, periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat. Khususnya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Periode ini juga dikenal dengan zaman al-tasabut wa al-ikhlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat hadis. Selanjutnya adalah masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan, pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan sebagaimana sahabat. Para tabi'in pun juga berhati-hati dalam hal periwayatan hadis, hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh para sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu saja lebih berat dibandingkan dengan beban para tabi'in. Yang keempat, sejarah perkembangan kodifikasi atau pembukuan hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriyah dari zaman Khulafaur Rasyidin, zaman abad pertama Hijriyah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk mulai membukukan hadis. Dikatakan resmi dan misal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintahan negara. Sebelumnya, hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri seperti Shahifah Abdullah ibnu Umar, Jabir, dan Hamman ibnu Munabbih. Pada masa Nabi ataupun masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif individual ditambah dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda. Dengan semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua yaitu benua Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa, maka bermunculanlah hadis-hadis palsu. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa Khalifah dinasti Umayyah, kondisi tersebut mendatangkan keterangan-keterangan hadis yang diperlukan sebagai keabsahan golongan mereka sebagai golongan yang paling benar. Jenis kitab hadis ada 22 kitab, antara lain kitab jami', kitab as-sunan atau al-ahkam, kitab masanid atau musnad. Dengan kata lain, tidak mungkin kalau berbagai sumber hadis yang beragam tersebut memiliki satu tingkatan yang sama. Oleh sebab itulah, para ulama membagi derajat atau kedudukan kitab-kitab hadis dalam beberapa tingkatan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.